Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Neneng Hasanah. Saya adalah seorang guru di SDN 007 Kampung Baru, Provinsi Riau. Selain itu, saya juga adalah seorang mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan ketiga tahun 2021 pada LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, kami akan melaksanakan video praktik pembelajaran atau peer teaching yang dilaksanakan secara daring bersama dari pembuatan RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, sampai instrumen evaluasi. Berikut ini video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat anak ibu yang hebat. Assalamualaikum. Apa kabar kalian semua sore ini? Baik Ibu Guru. Kabarnya sore ini masih tetap semangat ya. Walaupun udah sore kita memulai pelajaran, kita harus tetap semangat. Oke anak ibu, siapa yang tidak hadir sore ini? Ya, sebentar. Alhamdulillah ya, masih semangat semua, masih hadir semua. Iya, Radu, coba Radu, gimana sore ini? Teman-teman, hari ini kita berdoa dulu ya. Bersiap. Berdoa dimulai. Katanya melek semua. Ada yang hafal lagu Halo Halo Bandung? Hafal Bu Guru. Hafal Bu. Nah, yuk kita nyanyi bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Halo. Sambil tepuk tangan. Halo. Ini diharapkan kepada kita untuk dapat tumbuh rasa cinta kita terhadap tanah air kita ya. Sehingga tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 4 bermain di tempat wisata pada pembelajaran kedua. Ya, kemarin kita sudah belajar mengenai bermain di tempat wisata. Siapa yang masih ingat? Bermain di mana kemarin? Pantai Bu. Di pantai. Pembelajaran kita sore ini, apa sih tujuannya kita belajar bermain di tempat wisata itu? Nah, ini tujuannya ya. Skip ya Bu. Nah, Istana Bu. Istana. Istana. Nah, istana apa tuh namanya? Istana pasir. Pasir. Apa itu istana pasir? Coba Neti baca. Ya Bu. Baca Neti yang keras. Istana pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan bekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah Mumu juga udah lebih baik dalam baca, tapi nanti di dalam membaca kita harus melihat tanda bacanya, titiknya dan komanya. Kapan kita harus berhenti sejenak, kapan kita harus berhenti agak lama ya. Jadi jangan seperti air hujan. Udah kamu baca tadi, kita buat 5 buah pertanyaan. Kan nih misalnya, apakah istana pasir itu ya, atau nih siapakah yang membuat istana pasir? Berapa jeniskah istana pasir itu? Nah, itu adalah contoh-contoh dari pertanyaan mengenai
teks bacaan Istana Pasir. Nah, nanti kamu tulis di lembar yang sudah Ibu share di WA grup kita ya. Nah, pertanyaan berikut sesuai isi gambar. Coba Tujuan utama membuat istana pasir, jawaban saya adalah dari pasir yang ada di pantai. coba Rosa dibaca, kemudian dijawab. Di mana istana pasir dibuat? Di pantai, Bu. Di pantai. Pintar, hebat Rosa ya. Siapa yang suka membuat istana istana pasir? Nggak tahu, Bu. Coba siapa yang mau jawab nih? Anak ibu yang berani siapa? Ayo. Nomor 4, apa bentuk istana pasir? Menara, Bu, menara. Oh, yang berbentuk menara. Yang ada menaranya ya. Ya, menara. Ya, pertanyaan tadi ya bisa mengungkapkan isi dari teks yang kamu baca tadi mengenai apa? Istana pasir. Dan juga untuk membuat isi cerita, menuliskan isi cerita dari teks Istana Pasir tersebut. Kita lihat lagi di layar ada percakapan antara ibu guru dengan siapa itu? Anak-anak. Iya, dengan Deni. Lani. Anak-anak, kata Bu Guru, kita hentikan dulu kegiatan bermainnya. Nanti bisa disambung lagi. Sekarang kita melakukan pengamatan tentang benda yang ada di pantai. Yang pertama akan kita amati ini ya. Botol aqua, Bu. Apa ini nak? Ayo, air mineral. Pintar ya. Akan kita amati bukan botolnya, tapi air mineral. Oh, air mineral. Nah, iya. Siapa yang Cair, Bu. Mengalir, Bu. Cair, iya. Air benda cair, tidak berwarna. Kemudian lagi, ya. Bentuknya menyerupai wadahnya, Bu. Bentuknya menyerupai wadahnya. Pintar. Dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Rendah, pintar. Jadi air ini karena dia berbentuk cair maka digolongkan ke dalam benda tidak tetap. Ini Pasir. pasir, pintar. Siapa tadi yang jawab pasir? Berwarna apa warna pasirnya? Pasir asar, Bu. Besar. Padat, Bu. Terus pasir ini termasuk benda padat atau tidak? Ada. Padat. Iya. Karena pasir berbentuk benda padat, maka dia dimasukkan ke dalam golongan benda pintar. Nah, yang ketiga, apa nih? Gambar apa? Sekop. Gambar ini? Sekop, Bu. Nah, Buat ngangkut tanah, Bu. iya keras ya. Buat ngangkut tanah pasir ya. Sekop ini ada yang besar, ada yang kecil. Kalau yang besar terbuat dari besi, biasanya yang dipakai sama bapak kita di rumah tuh. Ya. Kalau yang biasa kalian pakai mainan itu terbuat dari apa? Plastik. Apa ini? Apa ini coba? Ember. Ada yang punya tanah air. Iya, pintar. Pasir, Bu. Nampung air. Iya, pintar. Iya, nampung pasir. Nah, ember ini berwarna apa? Ini berwarna Biru. warna biru, pintar. Nanya bentuk ember apa nak? Apa, Bu? Tabung, Bentuknya Bu. Tabung. Tabung. ember ini apa saya? Tabung, Bu. Ya, ini adalah Kerang, Bu. Kerang. Aku suka kerang. Kerang, Bu. Siapa makan kerang? Dia suka makan kerang? Saya, Bu. Saya. Nah, atau keras?
Keras kulitnya, Keras. Bu. Keras. Ada yang terang kulitnya lunak nggak? Enggak, Bu. Isinya Bu yang lunak-lunak Bu, kan yang buat dimakan. Ada nggak? Yang bilang kerang kulit juga digolongkan ke dalam benda tetap. Ya, tetap. Coba adu. Ya Bu, Pasir termasuk benda apa? benda tetap. Benda tetap. Pintar adu termasuk benda tetap atau tidak tetap? Tetap, Bu. Tetap. Kalau termasuk benda tetap, kita centang. Tadi pasir juga kita centang, ya. Bu Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, benarkah itu Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Beni. Selain itu, aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai, tidak boleh mendekati pantai, Bu, tanpa pengawasan orang dewasa, kata Beni. Nah, kemudian Lani bertanya, kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Ayo, siapa yang? Banyak, Bu. Banyak. Salah satunya apa, Nak? Satu, kalau belum belajar nggak boleh minta jajan. Kamu minat? Ya, setelah bermain, mainannya dirapikan kembali di tempatnya, Bu. Iya, setelah bermain, mainannya dirapikan kembali. Itu adalah contoh aturan yang ada di rumah. Dan kalau aturan itu adalah sesuatu hal yang bila kita langgar akan mendapatkan Sanksi, Bu. Selain di rumah, di sekolah juga ada aturannya. Kalau di sekolah aturannya apa, Nak? Berpakaian seragam, masuk tepat waktu, Pakaian Bu. seragam. Masuk tepat waktu, pintar. Apalagi? Kuku nggak boleh Pada panjang, Bapak, Bu. Ibu. Nggak boleh panjang kuku, tidak boleh. Tidak boleh bawa Ya, apa? Membuang sampah Sembarangan. Iya, jadi di rumah, di sekolah, di tempat wisata juga ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Kalau sudah paham, ini Ibu ada daftar yang harus kalian isi, ya. Daftar ini sudah Ibu bagikan di LKPD ya, Ibu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak sampai di sini? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Kan hari ini kita belajar apa aja? Tadi siapa yang masih ingat? Belajar membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat benar, Bu. Iya. Istana pasir. Iya, membuat istana pasir. Apa lagi yang lebih tepatnya? Menyebutkan isi teks dan membuat kalimat katanya berdasarkan teks. Macam-macam benda, Bu. Macam-macam benda. Macam-macam benda, pintar benda yang tetap dan benda tidak tetap. Kemudian, Rosa, apa lagi yang kita pelajari hari ini, Nak? Ciri Aturan yang ada di rumah dan di sekolah. Kemudian, nanti kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ibu minta kalian buat video pendek tentang kegiatan kalian membantu orang tua. Paham? Baik, Bu. Membantu apa? Membantu apa? Membantu misalnya Membantu orang tua. tidur, ya, atau menyapu rumah ya, yang sebisanya kalian. Sekarang kita akhiri juga dengan berdoa. Tadi siapa yang memimpin doa? Radu ya? Radu, Bu. Nah, sekarang gantian laki-laki siapa yang memimpin doa? Jadi kawan-kawan, akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama kita berdoa. Mulai. Doa selesai.
Sampai bertemu kembali besok pagi. Semoga kita masih tetap diberi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.